Selamat siang buat teman-teman yang di Indian Hills. Jadi Sobat Outfresh semua, yang terbaru dari Outfresh kali ini adalah kita live secara langsung dari berbagai tempat. 3 lokasi ya, karena kita nih 3 hari nih. Yang pertama di Indian Hills, Megamendung Bogor. Waduh, cuaca enak nih sekarang nih. Dingin-dingin asik di Bogor, di puncak. Kemudian nanti tanggal 27 kita live juga dari Taman Kaldera di Depok. Dan yang terakhir dari Play Coffee di Tangerang. Nah, pasti menarik banget. Dan juga teman-teman seluruh Indonesia bisa hadir secara online. Oke, langsung saja buat semuanya. Silakan buka kameranya dulu ya. Boleh dibantu untuk di view-nya. View buat teman-teman semua nih. Biar saya bisa melihat siapa saja yang sudah tampil secara online. Nah, di sini kita semangatnya dulu. Saya mau boleh semuanya on mic. On mic saya akan mau sapa dengan sapaan anak-anak outdoor. Jadi semuanya harus bersemangat selalu. Jadi kalau saya sapa semangat pagi, semuanya jawab teriakan dengan pagi, 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 luar biasa. Oke, siap-siap. Ya, boleh ditampilkan dulu view-nya, view teman-teman nih. On kamera dan on mic ya. Nah, ini yang di lapangan. Yang teman-teman online-nya boleh ditampilkan juga. Biar saya lihat nih, sambil yang di offline di Indian Hills siap-siap, kita mau mengajak dulu untuk semuanya bersemangat. Ya, yang online boleh ikutin ya. Semangat pagi, tunjukkan tangannya tinju ke atas, jawab dengan pagi, 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 luar biasa. Oke, semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa. Wah, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman semua nih atas semangatnya. Anak-anak outdoor harus semangat ya. Walaupun pandemi, tadi kita dengarkan nih, justru anak-anak outdoor terbiasa dengan tantangan. Kita biasa menghadapi badai di alam, di gunung. Jadi ada pandemi kayak gini, yang penting kita terus bergerak dengan safety, dengan pertimbangan yang matang, dengan SOP yang ada. Sehingga industri ini bisa tetap eksis sampai saat ini. Oke, kali ini, nah sudah siap nih. Abang-abang kita yang luar biasa dari Indian Hills. Saya menyapa dulu. Selamat siang semuanya. Nah, yang di Indian Hills nanti ada Bang Rama Anugrah yang akan menjadi moderator. Saya sama Bang Rama dulu. Halo Bang Rama. Halo. Woi, luar biasa. Nah, di sana Sehat juga ada para di sana. penggiat. Oke, ada penggiat off-road. Ada Mas Hari Sanusi, Mas Eca, ada Bang Alex Pati, dan lain sebagainya. Wah, ramai itu pokoknya 7 orang. Nanti akan dikenalin satu persatu oleh Bang Rama Anugrah ya. Kayaknya langsung aja nih. Teman-teman udah nggak sabar nih Bang Rama nih. Kita mau denger cerita-cerita bagaimana off-road. Dari sisi hobi, wisata, petualangan, dan juga peran dalam dunia kebencanaan. Untuk itu, langsung saja. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Bang Rama Anugrah di Indian Hill. Oke Bang Rama, dipersilakan. Ya, selamat Outdoor Festival. Sahabat, sebenarnya peran-peran perencanaan banyak narasi. Tapi sebelum ada vaksinnya om ya, ada vaksin aman sekarang. Iya, oke. Yang senior sampai yang paling junior. Mungkin saya di sini yang. Nah, ya teman-teman peserta online harap bersabar sedikit. Ini biasa ini Tepuk tangan dong. petualangan, apalagi kita di virtual kali ini makin seru. Nah, ini kita tadi suaranya ada sedikit gangguan. Nanti kita dengarkan lagi. Oke, ini Ya ada Om Reza Hariputra dari Smart Offroading. Yang keempat ada Om Alex Pati dari IDERU, Indonesian Disaster. Apa tadi lupa saya? Indonesian Disaster Emergency Rescue. Aduh maaf ya, ada kesalahan teknis.
Dan yang berikutnya ada Om Subiono. Ini salah satu foundernya Indian Hills dan salah satu membernya Indonesian Off-Road Federation. Begitu Om? Oke, dan yang terakhir yang paling tampan dan menawan, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Om Rindra dari majalah Jeep. Iya, senyummu merobek dompetku Om. Oke, teman-teman sahabat Outfest, siang ini kita mau ngobrol-ngobrol sama para narasumber yang hebat-hebat yang ada di samping kiri dan samping kanan saya. Saya pertama mau ngobrol dulu sama Babe Hari Sanusi. Tadi udah di briefing. Jangan panggil saya Uci. Panggil saya Babe Hari. Jadi saya lengkapin aja Babe Hari Sanusi. Babe-babe yang pasti. Iya, oke. Sebenarnya Babe sebagai foundernya IOF nih. Dulu gimana sih sejarah dan perkembangan off-road di Indonesia? Boleh diceritain nggak sih, Be? Boleh ya? Oke. Oh, mau ngambil lemper, Be? Oh, mau ngambil, Magi. Boleh dong. Siap. Udah hidup, Be. Oke. Silakan, Be, ceritain sejarah dan perkembangannya off-road dan kegiatan 4x4 di Indonesia. Selamat siang. Saya akan mencoba mengingat kembali masa awal-awal off-road karena sudah cukup lama off-road ada di Indonesia. Mungkin dari awal tahun 90-an ya. Sebelum tahun 90 kita sudah berjalan-jalan dengan kendaraan four wheel. Saya ingat sekali pada waktu itu belum ada mobil Jeep yang dipakai untuk off-road kecuali orang berburu. Saya berdua Yuma selalu kita ajak anak kita untuk jalan. Kadang-kadang kita masukin ke got, naik lagi ke got, naik lagi. Seiring dengan waktu itu, kalau nggak salah Mas Tantio itu bikin satu kumpulan dengan nama Hill Climbing Club Indonesia. Nah, disitulah mulai off-road menurut saya. Dalam perjalanannya off-road itu berkembang sangat pesat karena ini dianggap sebagai olahraga maco. Mobil four wheel drive, mobil Jeep, kap terbuka, terus kita bisa masuk ke mana aja yang kita mau. Kebetulan Indonesia ini kan tempatnya keindahan alam yang sarana jalan belum begitu memadai. Jadi kita dengan mobil-mobil 4x4 kita masuk ke dalam sana ya untuk melihat keindahan alam. Nah, setelah berkembang ada IOF segala macam, semakin semarak lagi. Saya ingat sekali pada waktu tahun 96 saya berjumpa dengan CEO daripada Camel Trophy. Itu Camel Trophy adalah trofi dengan menggunakan mobil-mobil Land Rover. Sebelumnya mereka yang pertama Camel Trophy adalah pakai CJ tahun 80. Tapi menurut perkembangannya mereka selalu menggunakan kendaraan Land Rover sampai Camel Trophy berakhir. Jadi waktu itu saya berjumpa dengan yang Mac Chapman. Indonesia kebetulan menjadi satu-satunya negara yang dijadikan event Camel Trophy 4 kali. Belum pernah ada negara di dunia yang pernah sampai 4 kali. Indonesia 4 kali ketempatan Camel Trophy. Saya tanya sama Chapman, Sir, kenapa Indonesia bisa 4 kali ketempatan Camel Trophy? Jawaban dia itu memicu saya untuk menjalankan event-event off-road dan kegiatan-kegiatan off-road di Indonesia. Jawaban dia adalah the best off-road playing ground in the world is in your country, especially Kalimantan. Itu kata-kata Chapman yang menggugah saya untuk
mengembangkan kegiatan-kegiatan off-road. Ingat, 2 kali Camel Trophy di Kalimantan. Yang 1 kali gagal dari Samarinda dari Balikpapan ke Samarinda. Yang terakhir adalah dari Balikpapan ke Pontianak. Itu tahun 96. 98 kalau tidak salah Camel Trophy berhenti. Jadi sudah tidak ada lagi Camel Trophy. Nah, Indonesia menurut saya itu adalah tempat untuk saya terindah di dunia. Dari gunung, laut, hutan, kearifan lokal, budaya. Menurut saya yang awam ini, tidak ada negara seperti Indonesia seindah. Tidak ada negara di dunia seindah Indonesia. Jadi ini sekelumit sejarah off-road, awal sejarah off-road di Indonesia. Yang sekarang kalau tidak salah hampir di setiap provinsi pasti ada off-roader muda dan off-roader handal di Indonesia. Oke, baik. Tadi ada satu yang bikin saya terpesona bahwa sebenarnya Indonesia tuh jadi spot off-road terbaik. Betul ya, Be ya? Menurut Ian McChapman, Indonesia the best off-road playing ground in the world, especially Kalimantan. Especially di Kalimantan, makanya banyak sekali event-event ekspedisi di sana ya Om ya. Nah, yang berikutnya itu seiring berjalannya waktu, kan sebenarnya off-road ini sampai sekarang eksistensinya masih berjalan ya Om. IOF masih ada. Itu berapa sih umurnya IOF sekarang dan peminatnya kayak gimana sekarang Om? Waduh, peminatnya sih sangat luar biasa ya. Kita punya Pengda di 34 provinsi di seluruh Indonesia, kalau tidak salah 34 provinsi, dan membernya sangat besar sekali. IOF itu lahir kalau nggak salah tahun 2000 ya, awal 2000 ya, atau akhir 99. Jadi sekarang udah kira-kira 20 tahun. 20 tahun, siap. Sekarang saya mau ke Om Yuma. Om Yuma, sehat kan Om ya? Sehat. Udah lama nih kita tidak bersua ya Om ya. Tambah semakin muda loh Om. Bagaimana terbentuknya komunitas wisata petualangan khususnya off-road di berbagai tempat di Indonesia? Karena kita lihat sekarang banyak sekali orang udah mulai mencoba beli mobil, mulai dari Jimny, naik jadi LC, naik jadi Landy, lama-lama masuk hutan, 2 minggu nggak pulang dicariin istri sama anak Om. Begitu ya Om ya? Coba Om, monggo dijawab Om. Ya, memang begitulah ceritanya. Tapi paling enggak saya tuh pertama dalam wisata off-road bukan itu maksudnya membantu itu bergabungnya saya sama Arum Jeram sama Lodio gitu. Oke. Om Lodi Korua. Ya. Om Lodi Koryo. Ya betul. Dia bikin pakai ininya kayaknya. Iya, masih kayu tuh Om dulu ya berarti. Nggak tahu lah, dia mereka kan punya ini sendiri. Iya, oke. Seperti saya juga di mobil. Nah kita coba, akhirnya ternyata berhasil. Terus akhirnya malah dapat terutama orang-orang wisatawan dari Singapura. Nggak ada ya, mereka nggak punya hutan, nggak punya apa di sana. Jadi mereka lari ke Indonesia. Cuman di saat itu kita kena musibah, yaitu terjadinya ada hal-hal yang keributan di Indonesia, jadi sehingga mereka ketakutan gitulah. Nah, jadi akhirnya disitulah berkurang, tapi itu awalnya. Jadi akhirnya saya memperkenalkan juga ke teman-teman yang mau mulai melakukan wisata off-road dengan kendaraan off-road, yaitu akhirnya kita mencoba di beberapa tempat. Yang kebetulan teman-teman juga sudah melakukannya sekarang, apalagi sekarang udah nggak terhitung teman-teman yang melakukan hal itu. Jadi saya sih bersyukur ya bahwa sarana ini
memang pasti terpakai di Indonesia karena memang lahannya banyak banget. Yang tadi Pak Ari bilang playground-nya tuh banyak banget di sini. The best off-road playground in the world. Ya, betul. Menurut Chapman ya, Be. Oke. Nah, kalau menurut Om Yuma sendiri, kalau tadi Kalimantan. Kalau menurut Om Yuma, the best off-road playground selain Kalimantan yang ada di Indonesia, di mana dan kenapa alasannya? Kalau saya sih Sumatera ya, karena saya beberapa kali memang ketemu daerah yang cukup berat di situ dan melakukan penyeberangan dengan drum bikin sendiri, 10 drum bisa menyeberangkan kendaraan melewati sungai. Jadi dibikin sama anak off-road sendiri untuk bisa ngelewatin sungai tersebut. Oke, nggak cuma di darat, di air juga bisa ya Om. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Om Yuma. Kita masuk ke sesi berikutnya. Di sini ada Om Reza Hariputra, yang tampil, dan ada Om Alex Pati dari IDERU. Om Eca, Yes. Gini, off-road, berkegiatan off-road itu kan sebenarnya orang yang tahu itu nih kegiatan ekstrim loh. Safety-nya tuh gimana sih? Apalagi sekarang kegiatan off-road itu sudah masuk ke ranah wisata. Ada plus minusnya. Wisata petualangan kita jadi lebih banyak vocabnya. Cuma masalah keselamatan itu kadang kita kurang aware, kurang peduli dengan itu. Kayak yang kita lihat beberapa waktu ke belakang bahwa ada kecelakaan di Pengalengan, ada korban jiwa, mobil yang terbalik, orang yang berwisata tapi akhirnya jadi bencana. Nah, di sini ada Om Eca. Om Eca itu akhirnya lahirlah namanya Smart Offroading, gitu ya. Boleh dikasih tahu nggak sih Om Eca, Smart Offroading itu berdirinya kapan? Mau ngapain sih Smart Offroading ini ada di Indonesia? Monggo Om Eca. Oke, thank you Ran. Halo semua teman-teman yang sedang nonton dan juga senior-senior saya di kiri kanan ini. Jadi terima kasih kesempatan diberikan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara apa sih smart offroading dan apa tujuannya? Smart offroading itu sebenarnya dilahirkan karena dari sesuatu kekhawatiran sebetulnya, Ran. Oke, karena kasus-kasus kecelakaan itulah ya. Salah satunya. Bukan juga dari kasus-kasus, bukan hanya dari kasus-kasus kecelakaan. Oke, apa? Tapi yang paling penting adalah offroad itu berkegiatan di alam. Yes, betul. Offroad itu berkegiatan di alam. Nah, bagaimana kita bisa berkegiatan di alam dengan kendaraan 4x4, dengan kendaraan offroad itu. Yes. Tapi ketika kita pulang atau ketika kita lagi mengarungi medan-medan offroadnya, itu kita bisa mengurangi resiko terhadap orang, kendaraan maupun alam itu sendiri. Setuju. Oke, sebenarnya smart offroading itu selain menitik beratkan kepada keamanan dan keselamatan juga edukasi ya Om Eca ya. Saya dengar-dengar banyak sekali campaign dan ada kelas-kelas gitu ya. Yang terakhir kalau nggak salah di Indian Hill ya. Di sini minggu lalu. Oke, gimana antusias pesertanya? Oke nggak Om Eca? Masih juga, dan terima kasih Om Subi juga nih dari teman-teman Indian Hill. Jadi kita kemarin ada kolaborasi dibikin di sini, jadi pelatihan untuk para peserta yang ingin tahu, sebetulnya ingin tahu safety-nya di medan off-road itu seperti apa sih. Ya. Dan alhamdulillah juga ternyata pesertanya bukan hanya dari off-roader hobi atau off-roader yang untuk kompetisi. Ya. Seperti kita tahu nih, off-road itu bukan hanya hobi dan balap. Oke. Tapi ada juga wisata, ada pertambangan, terus ke perkebunan, militer, dan lain sebagainya. Kebencanaan, giat bantuan kebencanaan itu juga masuk kegiatan off-road. Betul. Dan ternyata kita lihat kemarin, peserta yang ingin tahu how to off-road gitu ya, how to-nya dengan aman dan baik dan benar, ternyata beragam. Ada yang dari kebencanaan juga ada yang dari pelaku wisata, jeep wisata juga ada. Dan itu yang memang kita harapkan agar operator kendaraan 4x4 ini atau off-roader itu mempunyai bahasa yang sama
dan budaya yang sama, yaitu bahasa dan budaya 4x4 safety driving. 4x4 safety driving. Oke. Om Eca punya pengalaman ngajar di Indonesia lah ya. Sebenarnya kejadian apa sih yang paling parah kalau melihat dari tingkah laku orang-orang Indonesia yang kadang suka nggak peduli dengan keselamatan. Monggo Om Eca, di mana dan apa? Oke, mungkin gue nggak akan masuk ke satu persatu kasus. Oke. Tapi secara global aja. Yes. Yang mungkin masih banyak dilupakan adalah faktor safety untuk kendaraan jelas di situ ada safety belt. Faktor safety untuk orang di situ ada sepatu dan sebagainya. Tetapi yang mungkin sering dilupakan atau di nomor sekian kan itu adalah faktor safety untuk lingkungan atau alam, di mana itu adalah tempat bermain kita sebetulnya. Dan terakhir adalah yang sering dilupakan adalah tuan rumahnya adalah flora dan fauna ketika di alam. Nah itu yang mungkin harus lebih ditingkatin, makanya kita ada beberapa poin-poin penting untuk itu, salah satunya mengenai kalau bisa penggunaan plastik sekali pakai. Minuman air mineral dengan plastik sekali pakai itu minimize ya. Betul. Apalagi Om Eca? Kemudian ketika ada hal-hal dari kendaraan, contoh bocor olinya atau apa, itu kita juga jangan sampai menyeberangi sungai sehingga oli itu bisa mengganggu yang namanya biota sungai. Yes. Terus kita juga menghindari konflik dengan ekosistem. Beberapa contohnya adalah kita sebisa mungkin kalau bukan darurat ya, kecuali darurat, kita jangan membuka jalur baru, ikuti jalur yang sudah ada. Terus dapatkan izin juga selalu dari pengelola, dari warga, dari pemilik lahan dan sebagainya. Agar kita tahu daerah sini misalnya ini ada habitat makhluk ini yang mereka biasanya berjalan ke sumber air melewati sini. Ketika kita injak dengan beberapa kendaraan, kita akan memutus si binatang-binatang itu ke sumber airnya, karena banyak binatang itu lebih mempergunakan penciuman dibandingkan penglihatan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak Om Reza untuk sesi siang hari ini, dan sekarang saya mau ke Om Alex Pati. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Om Reza. Om Alex Pati dari IDERU, Indonesian Disaster Emergency Response Unit. Om Alex, terima kasih sudah hadir di Indian Hills. Tadi kita hampir saja hujan, tapi untungnya ada bantuan dari BMKG gitu ya, hujannya digeser. Om Alex, pertanyaannya adalah sebentar. Banyak sekali pertanyaan di sini. Om Alex, bicara sebagai kegiatan ekstrim, peran off-roader yang Om Alex tahu dalam dunia kebencanaan itu seperti apa sih Om? Tapi sebelum itu saya mau tanya, IDERU itu berdirinya kapan? Dan kenapa ada IDERU di Indonesia? Terima kasih, monggo dijawab Om Alex. Kalau nggak jawab, saya pulang. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat siang semuanya. Oh sore ya? Oh enggak, ini tetap pagi. Pokoknya kalau di Indian Hills mau siang, malam, sore, subuh tetap pagi. Oke Om? Ya, selamat pagi. Dan tetap happy. Ya baik, terima kasih. IDERU kapan berdiri? Ya. IDERU ini masih anak bayi sebenarnya. Baru tahun 2015 kemarin. Jadi tepatnya tanggal 9 September 2015. Jadi baru berusia kurang lebih 6 tahun. 6 tahun ya Om? Ya. Kenapa kok kita concern bikin IDERU? Seperti kita tahu kan Indonesia adalah boleh dibilang kalau kata orang itu adalah supermarketnya bencana. Indonesia berada di ring of fire. Bencana apa aja komplit di Indonesia. Dari langit, gunung, sungai, laut, tsunami, itu kita ada. Nah, saya dan teman-teman, diantaranya ada Kang Irawan, Irfan, Kang almarhum Ogun, Kang Soma, Yudi di Jatim, beberapa orang di Indonesia ini kita coba, yuk kita bareng-bareng kumpul bikin sesuatu warna para relawan, gimana nih kita turun bareng,
ya syukur-syukur bisa bermanfaat buat masyarakat, mudah-mudahan juga buat Indonesia. Amin. Harus dong Om. Iya. Kenapa relawan? Kalau menurut saya tuh relawan itu adalah kasta paling tinggi dari semua profesi, ya kan? Paling terpuji. Iya, katanya gitu. Relawan itu harus selesai dengan dirinya. Ya, orang kaya udah kaya banget pasti jadi relawan. Presiden udah pensiun pasti jadi relawan. Nah, yuk akhirnya kita ajak ya kita ini yang masih awal-awal, lu kenapa enggak? Kita sampai ke tempat yang mulia itu. Yes. Kira-kira begitu. Oke, Om Alex, pertanyaan berikutnya. Gimana sih peran off-roader dalam dunia kebencanaan? Kalau melihat kiprah-kiprahnya off-roader yang bergerak dalam dunia kebencanaan, itu menurut Om Alex perlu nggak sih mereka bergerak dan membantu? Mungkin mengevakuasi atau sebelum evakuasi ada mitigasi, ada kontingensi. Itu gimana dari sudut pandangnya Om Alex sendiri? Ya pasti. Kebetulan saya ada di bidang rescue di IFDKI. Jadi mohon izin, Om Iwan, kemudian pasti para off-roader ini menjadi pasukan garis depan, ya kan? Kita di daerah kebencanaan itu kita tahu ketika ada terjadi sebuah kebencanaan, jalanan putus, ya akses sulit, ya seperti banyak hal di Cileksa, di Poso kemarin hanya bisa jalan kaki atau udara. Nah, dengan adanya teman-teman off-roader ini itu amat sangat membantu, ya membantu sekali. Jadi kita bisa lintas itu jalur-jalur ekstrim yang hancur. Jadi kita bisa drop logistik, kita bisa evakuasi korban-korban atau yang sakit. Ya. Jadi peran ini luar biasa sekali gitu. Jadi masyarakat ini amat sangat terbantu ketika kondisi jalanan, kondisi alam sudah tidak bersahabat lah, karena kan kita butuh kendaraan yang sedikit ekstrim. Nah, teman-teman off-roader ini boleh dibilang ya teman-teman yang sudah ikhlas, sudah ikhlas kendaraannya patah-patah, ya, Sengkle, kakinya pincang sebelah gitu ya Om ya? Iya, udah ikhlas. Gitu. Ikhlas. Nah, mobil hancur, diomelin istri. Jadi pasti amat sangat dibutuhkan, ya. Jadi para off-roader ini menjadi warna yang ya cukup menghiasi lah di kebencanaan. Jadi ya udah gitu juga kan kita juga orang-orang yang ikhlas juga rogoh kantong buat apapun menurut kemanusiaan begitu. Jadi ya oke banget lah. Siap Om Alex, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Om Alex. Bahwa sebenarnya off-road ini bukan cuman seneng-seneng, tapi mereka punya perasaan dan punya niat untuk membantu. Itu ternyata mulia sekali ya Om ya. Tadi yang Om Alex bilang bahwa misalnya ada longsor atau bencana yang akhirnya jadi satu daerah jadi terisolisasi, akhirnya bisa nih masuk nih kendaraan nih yang sudah di custom sedemikian rupa melewati medan yang tidak konvensional. Gitu ya Om ya. Oke, siap. Om Alex, terima kasih untuk jawabannya. Dan sekarang saya mau masuk ke dunia wisata. Off-road tuh bukan hanya sekedar kegiatan ekstrim teman-teman sahabat Outfest. Jadi off-road sekarang sudah mulai merambah ke dunia wisata. Di sini sudah ada yang pertama adalah Om saya, topinya ini, boleh lah nih. Kayaknya saya tahu tuh belinya di mana Om. Ada Om Subiono sebagai founder dari Indian Hill dan salah satu member dari Indonesian Off-Road Federation. Selamat pagi Om Subi. Selamat pagi Mas Rama. Siap. Pagi semuanya. Selamat pagi. Om Subi. Siap. Om Subi, kenapa sih bikin Indian Hills? Ini tempatnya sulit loh dijangkau. Bukan mass market banget. Ini mau ke sini datang mesti off-road, terus mobil 2x4x2 nggak bisa masuk.
terus ada di Punggungan. Kalau mau punya 4x4 juga biayanya mahal kan? Bukan begitu Om ya, semuanya ya. Bikin 4x4 tuh nggak murah loh. Tapi Om bisa create Indian Hills jadi salah satu tempat yang one stop service sahabat Outfest. Di sini ada akomodasi berupa tenda TV, di belakang kita tuh ada tenda Indian loh. Terus ada cabin, ada lagi mini track di sini. Nah, monggo diceritain sejarah awalnya Indian Hills ini berdiri, untuk apa dan rencana ke depannya mau ngapain gitu Om Subi. Terima kasih Mas Rama. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak Indian Hills dipilih menjadi dalam Siap. Jadi salah satu tempat untuk terselenggaranya program kegiatan Outfest ya Om. Ya, betul. Siap. Sebenarnya seperti tadi ada beberapa bahwa ya kita yang dipilih ya. Terima kasih ya. Makasih loh Om, sama-sama loh, kita juga udah diundang di sini ya. Nggak, tepuk tangan dulu dong untuk Om Subi. Terima kasih nih buat senior-senior saya nih. Nah, jadi cerita tentang Indian Hill. Indian Hill boleh dibilang kalau dari sisi umur sangat muda sekali. Tepatnya baru 2020 Maret. Jadi judulnya pas awal COVID. Oke, pas COVID ya. Kebetulan kita ada tim off-road yang biasa main bareng. Pada saat awal COVID, event-event off-road sudah jarang ya. Terus kita jarang nggak bisa kemana-mana. Akhirnya kita iseng-iseng jalan-jalan. Terus kita ngeliat spot yang bagus di sini. Akhirnya kita alhamdulillah jodoh ya, kita bisa dapat lahan ini. Dan karena kita memang hobinya, jadi semua bermula dari hobi 4x4, off-road, terus hobi camping juga gitu. Jadi kalau misalnya ya mungkin apalagi dengan kondisi COVID ini, mungkin kegiatan-kegiatan wisata yang berbau dengan alam mungkin lebih menjadi pilihan ya dibanding dengan kalau misalnya nginep di hotel atau gimana ya. Jadi kita memberikan, kita pengen punya sesuatu yang bisa memberikan manfaat lah di saat-saat seperti ini. Nah kalau Indian Hill sendiri ya seperti tadi sudah sempat disampaikan ya, bukan cuma sekedar kita ada mini off-road, mini track ya. Mini track bukan sekedar mini track, tapi sebenarnya untuk kegiatan keluarga ini juga sangat bagus. Kenapa? Karena semua bisa ikut terlibat. Ya, jadi misalnya pagi-pagi ya kan kita menyediakan acara untuk trekking bersama keluarga. Jadi anak-anak kecil juga sudah banyak yang ikut dan alhamdulillah mereka juga happy, senang. Ya, terus ada juga kita di sini dengan sangat ideal untuk itu. Nah, untuk itu sendiri kita menyediakan ada beberapa tempat di bawah, tepatnya di bawah. Jadi boleh pilih sebenarnya, ada yang fun hanya untuk jalan-jalan saja, hanya fun, ada yang light off-road, ada medium dan juga ada heavy. Saya tinggal pilih aja mau yang pulang cepat atau pulang lama. Oke. Jadi kita kembalikan ke teman-teman, ke customer yang datang ke sini itu ada. Jadi mungkin satu hal yang yang perlu saya sampaikan, karena tadi menyangkut masalah mau ke sini harus pakai 4x4, 4x2 nggak bisa, jangan khawatir. Jangan khawatir, gimana Om? Karena apa? Karena yang kendaraan 4x2 pun atau bukan 4x4 itu kita sediakan tempat khusus untuk mobil mereka parkir, kita fasilitasi dengan penjemputan. Oh, jadi ada kantong parkir, tamunya datang di shuttle gitu ya Om? Iya. Menarik. Karena kebetulan kita semuanya pemain, jadi mobil-mobil kita kalau tamunya lagi banyak, kita turunin semua. Ngojek? Oh, sedap. Jadi antar jemput. Nah, ya. Nah, itu menjadi poin. Jadi buat teman-teman semuanya jangan khawatir. Kalau belum punya kendaraan 4x4, jangan sampai jadi nggak jadi ke sini, ya kan? Nah, tetap aja buat planning, nanti kita jemput. Tepuk tangan dulu Om Subi. Terima kasih Om Subi. Om Subi,
Instagramnya Indian Hill apa? Biar orang-orang tahu dan biar bisa lihat displaynya apa aja yang ada di Indian Hills. Instagram Indian Hills, indianhills.id. Indianhills.id. Monggo bisa dicek Instagramnya, main-main ke sini ya Om ya. Ya, betul. Dingin nggak sih Om? Ya. Dingin nggak di sini? Dingin ya. Jadi kelebihannya yang mungkin bisa kita tawarkan di sini Indian Hill, satu, tidak jauh dari Jakarta. Oke, posisinya ada di mana Om? Posisinya ada di Megamendung. Oke. Aksesnya bisa dari Ciawi, dari Sentul Selatan, bisa dari Sumarekon. Bogor Selatan. Jadi artinya gini, tidak kena buka tutup ya, terus tidak kena macet lah, dan yang pasti masih bisa ngerasain dingin. Oh, dan bisa ngelihat elang. Ya, masih suka turun elang. Tadi saya Jadi kalau misalnya di sini ada 2 penampakan kalau cuacanya cerah di pagi hari, ada Gunung Gede Pangrango dan Gunung Salak. Yes, ya. Terima kasih Om Subi. Oke, selanjutnya ini ada tamu, ada penumpang gelap baru datang. Iya, nampaknya bukan kejebak macet, tapi kejebak sama istri di rumah. Mas, namanya sih biasanya saya panggil Yoyon, tapi nama sebenarnya Adrian Suryantio, betul? Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Yoyon dari Can-Am Off-Road Safari Initiator. Kita bicara tentang wisata. Boleh jawab. Iya, siap. Om Yoyon, untuk yang awam, kesempatan atau kegiatan apa sih yang bisa diikutin kalau mau merasakan sensasi off-road? Nah, sebelum itu, Can-Am itu apa? Can-Am itu makanan apa? Ya, Can-Am Safari, Can-Am Off-Road Safari Initiator nih apa sih? Terbentuk kapan? Terus abis itu buat orang-orang awam, off-road tuh ngapain sih? Monggo dijawab. Oke, jadi perkenalan dulu sampai saya Adrian dari perwakilan dari Can-Am Off-Road Safari Indonesia. Ini senang sekali di sini ketemu sama senior ya, senior off-road. Can-Am sendiri itu jenis merek kendaraan. Jadi kendaraan dari BRP Indonesia itu mengeluarkan mobil off-road mereknya Can-Am. Kita bilangnya kelasnya itu istilahnya side by side vehicle. Atau di Indonesia lebih banyak orang taunya UTV. Oh, UTV, oke ya. Nah, pas pada saat pandemi ini kita lihat kan kegiatan sport tourism itu bergeraknya ke off-road, ke outdoor. Nah, itu bulan Maret kemarin kita coba perkenalkan itu ke masyarakat luas. Jadi off-road itu pada saat kita perkenalkan, kita lihat animonya luar biasa untuk masyarakat luas untuk mencoba bermain off-road. Cuma yang kita tahu main off-road itu kan kebanyakan bermainnya yang main tuh hobi kalangan tertentu yang memang ekstrim off-road. Nah, biasanya orang awam atau masyarakat luas mau coba ya antara dia harus bangun dulu atau enggak ngojek, ngerasainnya hanya itu. Ya. Nah, di sini Can-Am Off-Road Safari menawarkan atraksi baru itu untuk masyarakat luas bisa nyoba, bahkan nyobain nyetir sendiri. Oh, bisa ya? Wajib punya SIM nggak tapi? Wajib. Gitu. Jadi kita kenalkan kendaraan Can-Am karena kita lihat relatif mudah untuk dikendarai karena juga unitnya otomatis, lalu tinggal pengoperasian standar itu tinggal di briefing aja, safety gear kita siapkan, kemudian masyarakat bisa nyoba gitu. Nah, kita lihat bahkan sekarang yang anak muda pun udah mulai main off-road, bahkan yang cewek-cewek pun mulai banyak karena kan off-road itu kebanyakan didominasi oleh pria. Ya. Nah, kita lihat yang perempuan-perempuan ini juga mulai banyak nih yang mau main. Betina-betina sudah mulai bermunculan di dunia pertanahan gitu ya, Mawan ya. Betul. Nah, apalagi kan sekarang di dunia yang sosial medianya sekarang kenceng ini banyak yang demi konten juga. Iya, demi konten loh mereka. Antara mau posting biar teman-temannya ngelihat dan juga kita memperkenalkan alam ke masyarakat luas. Karena kan banyak sekali yang masih belum pernah
nyoba ini kayak gini, off-road itu seperti apa sih, pemandangan indah itu kayak gimana sih, pemandangan-pemandangan itu kan kita cuma dapat di jalur-jalur off-road sebenarnya kan, enaknya seperti itu. Oke, sebenarnya di jalur off-road nih, ya saya baru beberapa kali mengikuti event, diajak sama om-om gitu. Ternyata banyak yang tidak terduga loh sebenarnya di jalur off-road ini ya Om. Kadang, wow, hutannya masih lebat nih kita masuk. Kalau saya biasanya berpetualang pakai kaki gitu, trekking. Nah ini om-om nih sama sebenarnya petualang, cuman rodanya 4, tinggal gas rem gitu ya. Om Yoyon, ini untuk yang pertanyaan berikutnya, untuk yang awam, orang awam, kesempatan atau kegiatan apa yang bisa diikuti kalau mau ikut merasakan sensasi off-road, khususnya dari kacamata Can-Am. Can-Am punya produk apa dan kira-kira jual paket apa ya gitu. Nah, untuk off-road safari skill sendiri ya, sekarang itu kan kami didukung sama dari Can-Am, dari BRP Indonesianya untuk menyediakan unit Can-Am-nya. Kemudian juga kita berkolaborasi juga, kita dibantu dari timnya Tripui Indonesia. Kita ada aplikasi digital. Jadi sistemnya sama, tinggal kayak booking hotel, kayak booking flight. Nah, ada aplikasinya berbasis digital di Android. Kita coming soon nanti di untuk yang di iOS. iOS-nya jadi belum ada ya? iOS-nya biasa, ngantri dulu. Oh oke. Gitu. Iya. Jadi kita lagi ngejar itu juga. Jadi masyarakat bisa milihnya langsung melalui aplikasi, pesan. Nah kita juga berkolaborasi di sini dengan Indian Hill karena dari Jakarta kan deket. Terus juga akomodasinya luar biasa di sini ya kan, dan cuacanya pas kalau di sini, ketinggiannya karena kan 850 mdpl, suhunya pas. Lalu juga jalur-jalur off-road di sini luar biasa indah. Nah itu tinggal di booking melalui aplikasi. Nah kita untuk sekarang lagi preparing, coming soon-nya nanti kita akan launching di Desember. Oke, terima kasih Om Yoyon, tepuk tangan dulu untuk Om Yoyon. Oke, jadi mau main UTV, mau main ATV, salah satunya bisa lewat aplikasi atau bisa datang ke Indian Hill. Gitu ya Om Yoyon ya? Betul sekali. Terima kasih Om Yoyon. Dan berikutnya saya mau tanya sama Om saya yang paling tampan dan menawan, Om Rindra dari Majalah Jeep. Halo Om Rindra, tepuk tangan dulu untuk Om Rindra. Iya, ada yang lewat tuh barusan. Om Rindra, sehat? Sehat Om Rama. Siap. Tadi dari Jakarta kejebak macet atau kejebak istri? Enggak, dari Jakarta sih tadi nyobain mobil dulu. Oh ya, siap. Aman ya berarti ya. Aman. Jadi Om Rindra ini dari Majalah Jeep. Aku mau tanya dong Om, apa aja sih yang di-capture sebenarnya sama Majalah Jeep? Kontennya tuh apa gitu? Mungkin mulai dari ininya dulu ya. Om Rama kan tadi bilang Majalah Jeep. Iya. Emang dulu kita basisnya Majalah Jeep. Oke. Tapi karena sekarang ikutin perkembangan kan, majalah tuh kurang susah juga diminatin di masyarakat ya. Udah eranya sekarang udah digital kan Om. Oh maksudnya on paper tuh banyak orang sudah beralih dari situ ya. Oke. Jadi kita sekarang beralih ke website sama YouTube. Nah dia ke arah digital. Jadi kita ngikutin perkembangan sama kayak off-road nih Om. Jadi kita capture itu ngikutin perkembangan off-road yang ada sekarang. Oke. Nah sekarang ini benar kata Om Hari, Indonesia tuh potensi wisatanya gede banget. Iya besar banget, dan wisata off-road ini saat ini sedang demand-nya sedang tinggi-tingginya nih Om Rama kalau kita perhatikan. Nah itu yang sedang kita fokuskan sih di Jeep sekarang. Oke, berarti hanya untuk mengcapture kegiatan-kegiatan 4x4. Iya, teman-teman off-road. Gitu ya. Oke, terima kasih. Yang kedua, Om Rindra, setelah menyimak teman-teman senior-senior kita, dari sudut pandang media, apa sih perannya media dan bagian mana yang paling menarik perlu penonton tahu dari pembaca Jeep itu sendiri? Yang pertama peran medianya dulu deh. Pertama sih kita yang pasti menyampaikan ke masyarakat umum ya, karena off-road ini hobi yang bisa dibilang hobinya khusus ya, niche ya. Marketnya sedikit, bukan sedikit juga. Segmented. Segmented. Yeah.
Nah, jadi kita mau memperkenalkan ke masyarakat lebih luas lewat media kita yang ada. Karena kebetulan Jeep itu Siapin pertanyaan. karena kebetulan Jeep itu jadi mungkin satu-satunya sekarang media yang fokus di dunia off-road dan 4x4. Nah, kita ingin menyampaikan mulai dari potensi wisatanya, terus bagaimana memperkenalkan safety yang benar, kayak tadi Mas Eca itu juga kita sampaikan ke khalayak sih, gitu paling. Oke, nah yang kedua, bagian mana yang paling menarik yang perlu penonton atau pembaca majalah Jeep atau media-media Jeep yang harus tahu gitu? Apa yang perlu, yang kira-kira konten apa sih yang paling menarik di medianya Jeep? Kalau saya sih ngelihatnya wisatanya. Jadi gini, setiap kita liputan off-road nih Om Rama, kita tuh masuk ke dalam trek dan ujung-ujungnya pasti kita dapat suguhan pemandangan yang bagus banget. Dan itu biasanya belum terekspos sama orang-orang. Nah, kalau saya sih pribadi pengen menyampaikan itunya, potensi wisatanya ke khalayak publik sih. Oke, berarti Jeep pengen capture apa aja sih kegiatan off-road dan benefitnya, view-nya, dan petualangannya selama berkegiatan 4x4. Iya. Itu ya Om Rindra ya. Gitu. Kira-kira Om Rindra, sebelum acara kita selesai, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait kegiatan 4x4 dari sudut pandangnya Om Rindra atau majalah Jeep? Monggo. Kalau dari saya, mungkin kalau teman-teman dulu pada tahu off-road itu kegiatan yang ekstrim, yang lewatin medan yang sulit. Tapi sekarang dengan ada wisata off-road, kita nggak perlu cari medan yang terlalu berat. Jadi kita juga, kan mungkin kalau dulu off-road, pelaku off-roadnya itu susah buat ngajak juga, karena begitu off-road pasti mungkin stuck di dalam hutan yang lama gitu. Dengan kita wisata off-road itu kita bisa pergi dengan keluarga bareng-bareng dan kita bisa jadi dekat sama keluarga. Kayak kita datang ke Indian Hills ini kita berpotensi banget buat ngajak keluarga dan mendekatkan anak ke alam itu baik menurut saya. Siap, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Om Rindra dari majalah Jeep. Berikutnya saya mau tanya satu-satu dari para narasumber. Tadi Om Rindra sudah harapannya untuk sahabat-sahabat Outfest terkait kegiatan 4x4. Monggo Om Subi sekarang. Mau apa yang disampaikan untuk sahabat Outfest ke depannya dan harapannya untuk kegiatan 4x4 di Indonesia? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa off-road itu ada yang kalau dibilang mau dibuat mahal ya mahal, ya kan, mau dibuat murah juga murah, ya kan. Jadi jangan takut lah untuk terjun ke 4x4. Mungkin menjadi awal yang baik dengan misalnya ya saya berharap jauh lebih baik. Terima kasih Om Subi, tepuk tangan dulu untuk Om Subi dari Indian Hill. Berikutnya Om Reza Hari Putra dari Smart Offroading. Monggo Om, harapan apa ke depannya biar sahabat Outfest tahu kegiatan 4x4 ini nggak selalunya menakutkan loh, nggak selalunya ekstrim, dan mungkin ke depannya Smart Offroading mau bikin apa dan apa kampanyenya Smart Offroading? Monggo Om Eca. Oke, terima kasih Ram. Jadi ada 3 komponen utama di dalam kegiatan off-roading. Off-road. Oke, ini harus didengerin nih. Catat kalau perlu teman-teman sahabat Outfest ya. Yang pertama adalah orang, oke. Yang kedua adalah kendaraannya. Dan yang ketiga adalah alam. Iya. Jadi kita jaga tiga-tiganya. Keselamatan untuk orang, kendaraan, dan kembali lagi untuk lingkungan atau alam saat kita berkegiatan off-road. Sesuai dengan moto daripada Smart Offroading, safety should be fun, be smart, Smart Offroading. Wow, tepuk tangan dulu untuk Om Eca. Terima kasih Om Eca. Berikutnya, ini dia Babin Sanusi. Harapan apa ke depannya
mau disampaikan untuk sahabat Outfest? Saya ngomongnya harus pelan-pelan gitu. Nah, terus Babe kira-kira punya campaign apa? Ya, harapan saya Indonesia akan menjadi tujuan wisata off-road, tujuan wisata berkendara yang saya lihat dalam waktu 3-5 tahun yang akan datang, akan banyak orang dengan kendaraan datang ke Indonesia. Jadi saya harapkan bahwa tentunya pemerintah juga harus mempersiapkan peraturan-peraturan karena kendaraan dari luar negara akan masuk ke Indonesia. Sekarang ada mobil home yang sudah mulai berdatangan ke Indonesia untuk melihat keindahan-keindahan alam Indonesia serta budaya-budaya yang Indonesia punya. Saya dari awal 2000 sudah membuat satu perjalanan-perjalanan yang melintasi 3 negara. Jadi Indonesia, Malaysia, Brunei, itu terutama di Pulau Jawa, Bali, dan seluruh Kalimantan. Tahun 2004, saya juga sudah membuat satu perjalanan keliling Indonesia sepanjang 12.000 kilo dengan waktu tempuh 65 hari, 22 kendaraan dari luar negara ke Indonesia untuk memperkenalkan keindahan alam, keindahan budaya Indonesia yang belum tentu negara lain punya. Oke, terima kasih Babe Sanusi, tepuk tangan dong untuk Babe Sanusi. Berikutnya dari IDERU, Om Alex Pati. Harapan apa yang ingin disampaikan kepada sahabat Outfest, Om? Dari sisi atau sudut pandang rescue. Ya, pasti pertama saya mengucapkan terima kasih nih buat Outfest yang sudah memberi kesempatan seorang relawan tampil di antara para legend ini. Para pegas 4x4 ya. Kenapa? Karena ini kan merupakan sebuah panggung relawan. Kalau saya bilang, kenapa? Apa yang disuarakan relawan itu adalah hal-hal yang baik. Bagaimana kita bercerita tentang menghadapi sebuah kebencanaan, mitigasi bencana ya gitu kan. Terus membaca alam, oh ini mau hujan. Terus mencegah kompor meleduk, ya kan. Atau mungkin skala kecil dalam rumah. Misalnya ketika ada adiknya patah, jatuh gitu, patah, bagaimana penanganannya? Atau orang tuanya terkena serangan penyakit darurat. Ini yang teman-teman para relawan sampaikan. Jadi ya adalah hal baik ketika para relawan itu mendapat sebuah panggung. Harapan sudah pasti sering-sering diundang. Siap Om Alex. Sering-sering diundang, kita naik jeep bareng gitu ya. Iya, oke. Nah, kebetulan Januari besok IDERU menerima penerimaan anggota angkatan keempat. Oke. Ya, di Sarnas 4 di Jawa Tengah, Batu Raden, bulan Januari. Syaratnya apa, Jom? Syaratnya jomblo lah. Biar gak dicari istri ya. Kalau pergi-pergi gak. Iya. Apa Om syaratnya? Ya orang yang punya passion tentang berbagi, membantu, itu kita welcome. Jadi kadang-kadang ini 1000 follower saya nanya nih. Syaratnya apa kayak gitu kan? Sebenarnya nggak ada syarat. Kan relawan itu nggak harus punya kendaraan 4x4, nggak bisa harus vertical rescue, nggak harus bisa lain-lain. Kan banyak bidang-bidang lainnya. Bisa beranak-anak, membantu logistik, dan lain-lain. Jadi itu buka banyak lebar-lebar buat teman-teman yang ingin bergabung atau konsen di dunia kebencanaan. Kita satu barisan. Oke, siap. Terima kasih Om Alex. Teman-teman, ini terkait dunia relawan kadang-kadang banyak yang belum teredukasi loh. Kadang banyak sekali komunitas bahkan lembaga-lembaga sosial yang oke, kita menerima sumbangan baju bekas. Itu sebenarnya belum tentu perlu ya Om ya. Bahkan bisa menjadi sampah loh itu. Benar gak Om Alex? Ya, memang belakangan kita nih para relawan nih sedang mulai ya menyampaikan lah ya. Menyampaikan kepada para donatur terutama. Kalau pada tahap awal memang mereka tuh perlu sekali pakaian ya. Layak pakai, cuman yang terjadi belakangan ini
kesempatan menyumbang itu menjadi ajang kuras lemari. Iya. Iya kan? Jadi kita sering temuin, kita sortir, mohon maaf ya, para donatur, kita menemukan tuh pakaian tuh lengkap dengan bonusnya. Bonusnya telur kecoa. Oke. Iya kan? Ya begitu-begitulah. Jadi kadang-kadang ini kita sortir aja sampai, waduh, ke bawah, maaf gitu loh, pusing. Di lapangan itu kita lihat sendiri, saksikan sendiri, itu jadi masalah baru, jadi limbah. Saya lihat di depan mata kepala saya sendiri, itu saking banyaknya, satu ruko, itu banyak sekali pakaian, full. Itu kita harus injak-injak naik. Akhirnya apa? Ketika sudah banyak, itu kita buang keluar, ya kan? Itu tinggal keruk aja dipakai bulldozer tuh. Ya. Itu nggak tahu ada pakaian apa tuh, saking banyaknya. Kita angkat pakai bulldozer, kita taruh truk. Jadi begitu ya, jadi banyak sekali itu jadi masalah baru. Jadi mohon maaf kepada para donatur, jika memang pakaian bekas itu, kalau awal-awal oke lah, langsung ke lokasi oke. Tapi kalau sudah -7 ke atas, mungkin nyalain. Ya, nyalain, nanti teman-teman biasa tuh suka sampaikan lah, kita perlu pakaian, apa tidak, kita perlu susu, kita perlu makanan, sering kita komunikasikan. Gitu. Terima kasih Om Alex, dan tepuk tangan untuk Om Alex Patli dari Indonesian Disaster Response Unit. Oke, selanjutnya saya mau ke Om saya yang paling ganteng nih, Om Yuma. Om Yuma sebagai penggiat off-road senior, harapan apa yang ingin disampaikan kepada sahabat Outfest? Monggo Om Yuma. Kalau menurut saya ini semuanya udah komplit ya. Apalagi yang ada di sini udah komplit. Tinggal milih aja. Jangan malu untuk memilih. Pilih aja. Suka-suka. Udah semuanya udah komplit kok. Oh gitu ya Om ya. Siap. Tetap bertualang ya Om ya. Ya. Siap. Tepuk tangan dulu untuk Om Yuma. Iya, yang terakhir Mas Yoyon. Apa harapannya yang ingin disampaikan kepada sahabat Outfest terkait wisata 4x4? Monggo dari kacamatanya BRP atau KNM. Oke, dari kacamatanya kami itu Indonesia tuh negara indah. Ya. Dan seperti yang tadi dibilang, kita punya lengkap semuanya. Mau gunung, mau darat, mau pantai, mau laut, semuanya indah. Jangan kita mikirnya, oh di Eropa lebih baik, di sini lebih baik. Indonesia masih banyak yang bisa dieksplor. Local wisdomnya banyak sekali, tiap provinsi, tiap suku, bahasa, itu kita punya banyak sekali kekayaan yang masih bisa dieksplor. Jadi mendingan dukunglah pariwisata Indonesia agar lebih maju lagi dan lebih keren lagi daripada negara-negara lainnya. Terima kasih Om Yoyon, tepuk tangan dulu untuk Om Yoyon dan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita sudah ada di penghujung acara. Tadi saya dapat informasi dari Badan Intelijen Negara nih Om. Katanya ada hadiah menarik yang dipersembahkan oleh Outfest bagi teman-teman yang sudah bertanya di kolom komentar. Panitia, pertanyaannya mana? Belum ada pertanyaan? Oke, ada hadiah menarik dari Indonesian International Outdoor Festival untuk peserta online yang ingin bertanya kepada para narasumber akan mendapatkan merchandise menarik dari Outfest. Monggo, ada pertanyaan untuk peserta online? Sudah ada pertanyaankah di sini? Oke, kalau belum ada yang online, kita siapkan, tenang-tenang. Kita sudah ada hadiah untuk peserta selain yang online. Dan untuk peserta yang offline yang sudah hadir di Indian Hill. Oh, di sini sudah ada 3.000 nampaknya. 3.000 ekor. Oke, ada pertanyaan dari siapa? Sebutkan nama, umur, nomor sepatu, nomor celana. Enggak. Oke, Mas, apa pertanyaannya? Dulu namanya siapa? Dari mana? Oke, sini. Gabung sama anak kompleks. Sini. Anak kampung sebelah, monggo sini, ke sini, biar kelihatan tuh. Oke, siap. Sini, nggak usah jauh, dekat-dekat aja. Namanya siapa? Sebutkan pertanyaannya, ditujukan untuk siapa? Oh, saya untuk Om aja. Om yang ini pertanyaan. Yang mana? Ini nih. Namanya siapa? Kenalan. Om namanya siapa? Kenalan. Ari.
Oke, Om Hari. Siap. Monggo pertanyaannya. Ini persiapan mental apaan sih kalau buat off-road itu, Om? Oke. Iya. Itu aja. Iya, itu dulu deh. Oke, siap. Terima kasih. Oke, Om Hari monggo dijawab. Mental dompet kali ya. Pertanyaannya adalah persiapan ada untuk jalan-jalan, ada untuk melihat keindahan alam, ada untuk lomba. Nah, itu beda-beda, mentalnya beda-beda. Mental untuk lomba itu yang paling berat, dan itu yang bisa jawab hanya Yuma, karena beliau ini masih berlomba di umur sekian. Oke, Om Yuma boleh bantu jawab, Om Harius. Monggo Om Yuma. Kalau luar biasa. Menurut saya sih yang penting fisik kita masih baik dan memang harus banyak survei karena untuk terus udah gitu di mana tempat letak-letak yang bahaya kita kenalin dan di mana tempat nyolong terakhir. Nyolong tikungan maksudnya. Itu aja saya. Sama mentalnya aja, jangan kalau kalah jangan diam aja. Nantinya ada waktunya pasti jadi menang. Gitu. Oke, terima kasih Om Yuma atas jawabannya. Untuk Bang Mas siapa Rama. tadi? Lupa saya namanya. Halo Bang Rama. Mas siapa namanya? Mas Joni. Oke, terima kasih. Nanti monggo menghubungi panitia dari Indonesian International Outdoor Festival. Yang berikutnya, apakah sudah ada pertanyaan dari peserta online? Halo, Oke, Bang Rama. boleh Iya, pertanyaannya? Bang Rama. Oke, mana pertanyaannya? Siap. Oh, oke. Bang Rama dengar suara saya, Bang? Ditujukan kepada Om Subi. Apa yang perlu disiapkan untuk pemula yang ingin tahu kegiatan off-road atau kegiatan 4x4 biar keracunan tapi tidak sampai akut, Om? Kira-kira bisa dijawab, Om? Oke, saya ulang lagi pertanyaannya, Om. Untuk pemula yang ingin tahu kegiatan off-road atau kegiatan 4x4 biar keracunan tapi tidak sampai akut. Gitu, Om Subi. Monggo dijawab. Nah, ini masalahnya. Biasanya kalau sudah keracunan itu pastinya jadi akut ya. Berdasarkan pengalaman yang saya racunin malahan jadi lebih akut gitu. Tapi gini, prinsipnya sih gini. Artinya off-road itu misalnya mau bangun mobil gitu ya. Itu mau dibuat mahal ya kan, mau dibuat murah-murah. Jadi sebenarnya kalau menurut aku ya tergantung kitanya aja. Kita maunya seperti apa. Jadi kita yang nentuin lah, bukan apa namanya. Kita yang harus nentuin. Jadi kita pengen main seperti apa. Jadi jangan sampai kebablasan gitu. Karena biasanya teman-teman saya yang diracunin itu ya mereka nggak bisa ngerem, jadi malah kebablasan, malah jadi akut. Jadi dari kitanya sendiri yang membatasi. Oke. Terima kasih Om Subi. Pokoknya saya punya satu lagi nih. Kalau mau tahu off-road, main ke Indian Hill. Bukan begitu, Om? Siap, boleh. Oh, tepuk tangan dulu untuk Om Subi. Yes. Dan yang terakhir, Om Subi boleh pinjam mic-nya? Oke, iya. Kita sudah ada di penghujung acara. Ada kuis dari Tripway untuk peserta online dan offline. Hadiahnya 150.000 saldo e-money Tripay untuk 3 peserta. Pertanyaannya, ceritakan pengalaman off-road teman-teman semua yang paling seru. Caranya, tulis jawaban di kolom komentar Instagramnya Tripway pada postingan terakhir. Instagramnya @Tripway Indonesia. Tag 5 teman kamu, cerita terpilih akan diundi oleh Tripway Indonesia. Sekali lagi, hadiah untuk 3 orang
berupa saldo Imani Tripwi sebesar 150.000. Ceritakan pengalaman off-road paling seru kamu. Tulis jawaban atau ceritanya di kolom komentar IG Tripwi pada postingan terakhir. @Tripwi Indonesia. Tag 5 teman kamu. Cerita terpilih yang paling menarik akan dihubungi dan akan di DM oleh Tripwi Indonesia.